Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Meli yang akan memandu jalannya acara Mastering Program Webinar Feto Maternal Series pada hari Sabtu, tanggal 12 September 2020. Acara ini disponsori oleh PT Mulia Husada Jaya yang merupakan distributor alat kesehatan dan channel partner dari GE Healthcare. Bersama kami telah hadir Bapak Yudi Wijaya selaku Business Development Eksekutif dari PT Mulia Husada Jaya. Beliau akan memberikan sedikit perkenalan singkat mengenai PT Mulia Husada Jaya. Kepada Bapak Yudi Wijaya, waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yudi. Saya merupakan Business Development Eksekutif dari PT Mulia Husada Jaya. PT Mulia Husada Jaya didirikan sejak tahun 1995 dan berkantor pusat di Surabaya. Dengan area coverage kami hampir mencakup seluruh Indonesia. Kami memiliki 15 kantor cabang dan 8 representatif sales yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain bekerja sama dengan GE, PT Mulia Husada Jaya juga bekerja sama dengan brand-brand ternama seperti Diargem, Ambu, Nidec, Kiran, Schiller, dan Boston Scientific. Berikut ada Voluson Portfolio. Untuk USG Voluson, kami memiliki beberapa tipe, dari mulai entry level yaitu Voluson P Series, middle level Voluson S Series, dan expert level ada di Voluson E Series. Produk entry level dari Voluson adalah Voluson P Series yang terbagi menjadi dua tipe, yaitu Voluson P6 dan Voluson P8. Voluson P6 dan Voluson P8 memiliki ukuran layar 17 inci LED dengan desain bodi yang slim. Voluson P6 dengan Voluson P8 secara desain dan image quality tidak ada perbedaan. Yang membedakan antara Voluson P6 dengan Voluson P8 adalah software HD Live dan probe jantung yang hanya dimiliki oleh Voluson P8. Untuk selanjutnya, tipe middle level dari Voluson adalah Voluson S Series, di mana Voluson S Series terbagi menjadi tiga tipe, yaitu Voluson S8, Voluson S8 Touch, dan Voluson S10. Masing-masing dari Voluson S Series ini memiliki ukuran layar 23 inch LED. Untuk Voluson S8 Touch dan Voluson S10 memiliki multi-touch screen dengan ukuran layar 10.1 inch. Untuk mempelajari Fetal Echo, S-Series menjadi pilihan pertama untuk mempelajari Fetal Echo karena memiliki software yang lebih advance daripada Voluson P-Series. Kemudian untuk expert level, kami memiliki tipe Voluson E-Series yang terdiri dari tiga tipe, yaitu Voluson E6, Voluson E8, dan Voluson E10. Dari masing-masing ketiga tipe tersebut memiliki ukuran layar 23 inch LED dan multi-touch panel dengan ukuran 12.1 inch. Masing-masing Voluson S-Series memiliki keunggulannya masing-masing. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai Voluson webinar kami, silakan memfollow Instagram kami ataupun memfollow Facebook kami, atau dapat menghubungi MHJ Ultrasound Call Center di nomor 081 292 08 8880. Bagi yang telah memiliki Voluson, jangan lupa untuk meregistrasikan Voluson Anda pada www.volusonclub.net untuk mendapatkan informasi produk, artikel terkini terkait COVID, video edukasi, ataupun berbagi gambar-gambar yang telah dokter scan di galeri Voluson Club. Untuk informasi lebih detail mengenai produk-produk dari Voluson, nantikan presentasi dari Yudi selanjutnya. Terima kasih. Yudi Wijaya atas pengenalan singkat tentang PT Mulia Husada Jaya. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi pemaparan materi oleh Dr. Aditya Warman, spesialis obstetri dan ginekologi konsultan. Beliau merupakan staf SMF Obstetri dan Ginekologi di Fakultas Kedokteran UNER, RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Sesuai dengan bidang beliau, webinar kali ini akan mengusung tema tentang fetal neurosonografi. Baik, kepada Dr. Adit, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Jadi kita mulai saja ya.
Saya mulai dengan share PowerPoint saya. Judulnya neurosonografi, sesuatu yang kelihatannya sulit ya. Tetapi karena yang saya katakan tadi, karena sering kita dapatkan, langsung saja saya beri contoh anencepal, maka hal ini sebaiknya diketahui oleh terutama obstetrik ginekologi yang sering menemui dan berkecimpung dalam kesehatan ibu dan janinnya. Jadi mengapa kita melakukan ultrasound sebetulnya? Ya, karena kita ingin melihat apakah janin itu cukup aman untuk dikembangkan lebih lanjut. Ya. Jadi sejak seawal mungkin kita seharusnya mengetahui kesehatan normalitas dari bayi itu sedapat mungkin. Bertambah awal kita mengetahui, bertambah mudah kita melakukan. Yang kedua adalah konseling. Kalau ada sesuatu, kita langsung masuk ke bagian konseling. Mau apa dengan kondisi seperti itu ya? Saya tidak mengatakan bahwa suatu kelainan itu akan berakhir dengan abortuskan, tetapi banyak hal yang harus diinformasikan pada ibu karena beberapa kelainan juga ternyata bisa survive ya. Dalam kondisi survive masih ada pertanyaan apakah bayi saya survive itu bisa nafas atau bisa melakukan aktivitas seperti orang normal atau sekolah seperti orang normal dan sebagainya. Ini adalah pertanyaan yang sering diajukan oleh orang tua kalau bayinya ditemui pada bayi ada sesuatu. Jadi selalu bagaimana kelanjutan dari kehamilan dan kondisi bayinya. Nah, apa yang menjadi karakter dari kelainan-kelainan pada neuro? Ya. Kelainan neuro semisal anencefal, eksencefali ya biasanya, itu sejak 10 sampai 16 minggu sebetulnya sudah bisa didetek atau mungkin kalau sejawat masih awal menggunakan USG, paling enggak sudah dicurigai adanya kelainan. Hal yang kedua apa? Kelainan neuro biasanya tidak berdiri sendiri. Seringkali kelainan neuro diikuti dengan kelainan pada daerah frontal dari organ itu, dari kepala. Artinya wajah dan mata, mulut, hidung, itu mungkin saja menyertai kelainan-kelainan pada bagian SSP atau susunan saraf pusat atau central nervous system. Yang ketiga, selain secara anatomi dia mempunyai teman, dia juga bahwa amat erat hubungannya dengan chromosomal abnormalities. Sehingga kalau ada kelainan di kepala, mungkin saja dia mempunyai dasar kelainan kromosom. Walaupun yang paling sering, karena kromosom itu membutuhkan suatu alat diagnosis yang lebih membutuhkan keterampilan, seringkali dokter-dokter akan menghubungkan dengan suatu infeksi, misalkan toxoplasmosis, dan lain-lain. Tetapi juga kelainan itu, misalkan kekurangan asam folat, juga akan menimpa organ-organ kardio central nervous system, misalkan anencefal, kekurangan asam folat. Jadi mungkin saja oleh karena kekurangan vitamin. Juga kelainan-kelainan metabolik juga bisa menyebabkan kelainan-kelainan pada CNS. Dan apa yang harus kita lihat pada suatu kelainan-kelainan pada CNS, ya. Biasanya
kita mempunyai istilah ya, kalau di bedah dan sebagainya, neuromotorik ya, neuromotorik. Jadi apa yang menjadi kelainan pada neurologi berdampak pada organ motorik. Jadi mungkin saja kita pada saat ultrasound melihat bayi dengan gerakan yang aneh ya, atau gerakan yang spastik, diam saja dalam posisi misalkan drop hand. Ya. Jadi tangan bayi dalam keadaan kaku, seolah-olah drop hand, dan itu sepanjang pemeriksaan ultrasound dia tidak berubah. Ya, ini merupakan suatu gambaran bahwa ada apa dengan ototnya, atau ada apa dengan tulangnya, ada apa dengan neurologinya. Jadi selalu ada kaitan-kaitan semacam itu. Nah, untuk itu kita perlu mempelajari ultrasound untuk melihat kelainan pada CNS. Yang pertama yang sudah kita pelajari sejak awal mengikuti pendidikan adalah basic scan. Dan basic scan, kalau kita lihat, mempunyai beberapa potongan ya, yang sudah umum kita lakukan adalah potongan di mana kita mengukur biometri biparietal, ya, biparietal diameter. Potongan itu pada kepala adalah potongan transtalamik. Kemudian kalau kita lebih ke arah kranial sedikit, ya, beberapa mili ke arah kranial, kita akan mendapatkan suatu potongan transventrikular. Kita akan melihat ventrikelnya bagaimana, dan kita bisa mengukur suatu tanduk, ya, tanduk anterior dan tanduk posterior, ventricular anterior horn dan posterior horn. Kemudian kalau kita angulasi dan kita arahkan ke posterior dari otak, kita bisa melihat cerebellum, ya, dengan organ-organ di sekitarnya, sistema magna dan sebagainya. Di situ kita bisa mulai melihat gambarannya, kemudian biometrinya, dan adanya kelainan-kelainan. Nah, kali ini kita akan menambahkan bahwa potongan-potongan itu sebetulnya bisa dilengkapi dengan potongan yang lebih canggih untuk melihat atau mengkonfirmasi adanya kelainan yang kita lihat pada potongan basic scan. Potongan itu adalah potongan koronal atau frontal, ya, supaya lebih dapat dibayangkan. Koronal atau frontal itu kalau kita mencari ukuran biometri di orbital, ya, diameter orbital kanan dan kiri untuk melihat biometri. Tetapi potongan koronal itu tentu saja ada yang frontal, di tengah, dan di posterior. Kemudian kita bisa melihat potongan untuk konfirmatori adalah dengan sagittal view. Untuk membayangkan, sagittal view adalah profil dari wajah. Ya, kita akan melihat gambaran hidung, mulut, ya, maksila, mandibula, dan lain-lain di situ. Nah, pada CNS-nya tentu saja kita bisa melihat kurvatura dari corpus callosum, ya, cavum septum pellucidum, atau gambaran dari cerebellum, ya, di daerah posterior dengan intracerebral diameter, ya, di belakang, ya, space, ya, di belakangnya itu ada space, ya, mirip dengan diameter sistema magna lah, gitu, di bawahnya. Nah, itu kemudian dari biometri kita melihat adakah suatu kelainan-kelainan, adakah pelebaran ventrikel, dan sebagainya. Dari ketiga itu. Tentu saja kalau basic scan kita sudah melihat
kita potong dengan koronal dan sagital, harusnya ceritanya adalah tunggal, ya. Tetapi koronal dan sagital itu memerlukan keterampilan, sehingga beberapa sejawat memilih hanya basic scan saja. Tetapi dari hari ke hari tentu kita bisa berlatih untuk koronal dan sagital view, ya. Nantinya kalau membeli dengan alat yang dilengkapi dengan modalitas 3D, maka potongan basic scan, koronal, dan sagital itu bisa dikerjakan dalam 1 kali scan. Tentu saja keterampilan tetap yang tertinggi, kita harus terampil untuk mendapatkannya. Jadi, secara ringkas, apa itu fetal neurosonografi? Ternyata ini adalah suatu scanning untuk mempelajari kesehatan central nervous system dari janin, dan itu hanya bisa didapatkan dengan potongan multiplanar. Ya, kalau ingin confirm, kita harus multiplanar, aksial, koronal, dan sagital. Ya. Nah, koronal dan sagital ini biasanya karena kita mencontek pada pediater yang waktu ingin melihat suatu ventriculomegali atau hidrosefalus, dia menggunakan fontanella bayi. Nah, ternyata pada fetal kita sudah dipelajari hal itu mungkin, ya. Hal itu mungkin sejak di fetal kita kerjakan mirip dengan sejawat kita dari pediatri neuropediatrik, ya, yang biasanya mengerjakan. Kalau kita beruntung, kita bisa menggunakan transvaginal ke fontanel, tapi dengan transabdominal mungkin dengan berlatih yang cukup itu masih bisa didapatkan. Kita satu-satu sekarang, kita mulai basic scan. Artinya apa? Kita melihat secara potongan transventrikular, transtalamik, dan transcerebellar. Yang kita gunakan adalah transabdominal, ya. Jadi probe yang transabdominal. Secara ringkas tampak di sini, di sini aja, bahwa ini adalah transventrikular, ya. Sedikit lebih atas untuk melihat di sini mungkin ada anterior horn dari ventricle lateralis, posterior horn dari ventricle lateralis, biasanya kan bentuknya lengkung ke bawah, ini gambarannya, ya, gambarannya. Kemudian transtalamik adalah potongan yang paling sering kita dapatkan karena kita sering melakukan pengukuran di parietal diameter. Ini adalah transtalamik, ya. Transventricular tampak adanya ventricle lateralis, posterior horn, dan anterior horn, ya. Kemudian transventricular kita lihat sedikit diangulasi dan sebetulnya akan memotong, melihat potongan organ di daerah posterior ini. Kita lihat ini adalah suatu gambaran cerebellum dengan organ di sekitarnya adalah cisterna magna, ya. Kalau kita melihat suatu cerebellum sudah lebih hiperechoik dengan gambaran garis-garis mirip dengan kipas, ya, kipas angin, maka dia lebih dari 32 minggu. Ini gambaran yang bisa secara umum bisa kita lihat, ya. Nah, kemudian kita masuk, kita diminta mulai belajar, ya, dari hari ke hari untuk detail sonografi. Detail sonografi mengharuskan kita melakukan potongan koronal. Sudah saya sebut tadi, pada potongan koronal artinya kita akan memotong kepala bayi seolah-olah kita kalau di frontal ingin melihat di parietal, ya. Jadi kalau kita potong ke depan, kita akan melihat potongan melintang dari
orbita kanan dan kiri. Yang di tengah kita akan melihat adanya suatu ventricle, ya. Ke yang posterior mungkin kita akan melihat gambaran dari cerebellum. Saya kira yang agak ke yang di kanan sendiri ini cerebellum dalam potongan koronal. Kita lihat valve cerebri memisah otak kanan dan otak kiri, ini tergambarkan dengan baik. Nah, ini adalah gambaran sagital kemudian. Kalau potongan itu sagital penuh, di tengah-tengah mid sagital, dipotong di sejajar dengan hidung, maka kita akan melihat gambaran seperti di bawah ini. Corpus callosum, cavum septum pellucidum, ventricle 3, ventricle 4, kemudian cerebellum, ya, kemudian cisterna magna, seperti yang di tengah itu. Kalau arah sagital, seperti ini, kita potong, maka kita akan melihat ventricle lateralis, ya, anterior horn, dan sebagainya di sini. Sedikit lebih. Nah, pada saat kita melakukan potongan mid sagital ini, kalau kita pasang Doppler, kita akan bisa melihat gambaran pembuluh darah, ya, pembuluh darah. Yang ini merupakan suatu jembatan keledai untuk melihat apakah corpus callosum ini normal atau agenesis, ya. Kalau agenesis biasanya ini gambarannya tidak seperti ini, ya, hilang gambaran ini, ya. Gambarannya mirip cemara gitu katanya, ya, di dalam textbook. Nah, ini adalah ringkasannya. Jadi kita harus memotong secara aksial, secara koronal, secara sagital. 3 aja. Kemudian kita bisa menggeser, kalau aksial itu lebih ke atas sampai dengan lebih ke bawah, kalau sagital itu mid di tengah atau parasagital sedikit mengangulasi ke lateral, kalau koronal bisa mulai depan frontal sampai posterior. Nah, apa yang kita dapatkan pada saat kita menggeser atau mengangulasi, itulah yang kita pelajari pada saat melakukan ultrasound pada CMS. Nah, axial plane ini satu-satu kita lihat yang kita kaitkan dengan biometri. Ventriculomegaly, kalau kita transventricular, ya, artinya kita sedikit lebih atas, kita mendapatkan anterior horn dan posterior horn. Nilai cut-off point-nya adalah 10 mili atau 1 cm. Ya. Kalau ada yang lebih dari 10 mili, maka kita sebut ventriculomegaly pada trimester kira-kira 16 mili. Ya. Kalau antara 10 sampai 12, ya, kita sebut ventriculomegaly ringan. Kalau 12 sampai 16 sedang, lebih dari 16 kita sebut berat. Kemudian yang paling penting bahwa di dalam ventricle kita akan melihat, kita pakai pointer aja. Ini di dalamnya adalah plexus choroidalis, ya. Plexus choroidalis ini tidur di ventricle, ya. Posisinya tidur di ventricle. Nanti ada suatu kondisi di mana tidak dalam posisi tidur, tapi dalam posisi menggantung. Kebetulan gambar ini merupakan gambaran dia menggantung. Jadi dia ini sebetulnya ventricle-nya sedikit melebar, choroid plexusnya menggantung. Inilah suatu 2 tanda dari ventriculomegaly. Ya, sudah ventriculomegaly. Ada kalanya terlihat ventricle-nya melebar, choroid plexusnya masih belum menggantung. Ya, ini
diragukan apakah potongannya sudah benar, sejawat perlu melakukan scanning yang lebih tepat. Nah, kedua, pada pembentukan ventrikuler kita bisa melihat kondisi abnormalitas dari ventrikel, ya. Misalkan adanya ventrikel yang tidak bersekat atau sebutannya adalah holoprosensivalon atau suatu varian ya yang lobar. Ini masih ada sekatnya tapi ya, hanya di daerah posterior, sedang anteriornya tidak ada midline-nya. Ya. Ini merupakan suatu kelainan pada saat pembentukan otak, di mana tabung bakal otak, ya, neural cord itu tidak bisa melakukan migrasi ke lateral, sehingga tabungnya tetap di tengah dan ventrikelnya menjadi satu. Nah, apa yang terjadi? Kelainan ini adalah kelainan lateralisasi. Yang terjadi adalah wajahnya juga satu. Kalau kita melihat orbitnya, maka akan tampak orbitnya satu. Matanya, siklop namanya. Kemudian hidungnya mengalami kelainan, mulutnya mengalami kelainan juga. Jadi kita bisa melihat holoprosensivalli selalu disertai kelainan gambaran defek lateralisasi juga pada otak, pada mata, dan pada hidung. Ini adalah gambaran dari holoprosensivalli. Satunya lobar, masih ada suatu sekat, yang satu alobar tanpa sekat sama sekali. Ini potongan ventrikular. Ya. Nah, ini kita lihat holoprosensivalli. Ya. Kalau kita melakukan grayscale dan kita potong sagittal, tampak bahwa di depan wajahnya ada suatu tonjolan. Ya. Setelah dilakukan 3D, 4D, tampak gambaran tonjolan di depan hidung. Ya. Matanya tidak ada, siklops di sini biasanya di tengah. Ya. Kita memberikan nama, istilah biasanya namanya elephant nose, ya. Hidung dari hidung gajah. Ini adalah gambaran holoprosensivalli. Letal biasanya. Kemudian pada potongan transventrikuler kita juga bisa melihat agenesis corpus callosum, di mana ventrikelnya ini paralel ya, tanpa adanya corpus callosum, sehingga dia paralel, tidak ada pemisah, ya, pemisah, sehingga dikatakan mirip dengan gambaran teardrops atau tetesan air mata, ya, bentuknya lonjong melengkung gitu ya, seperti pisang atau apa ya, gitu. Ini potongannya adalah setinggi transventrikuler. Hidransensivalli jadi penuh dengan tidak ada suatu gambaran jaringan otak. Hidransensivalli semua diisi oleh cairan, ya, dianggap sebagai cis. Kemudian porencephaly ini merupakan parenchyma cis, ya. Kita lanjutkan saja. Nah, ini potongannya, ya. Potongannya tampak sekali bahwa ventrikelnya ini normal, tapi ini ventrikelnya sudah saling bergabung. Nanti khas sekali, ya. Jadi ventrikelnya ini ada beberapa organ di sini, dan ini tidak menyambung di sini, ya. Tapi hati-hati kalau kita melakukan potongan transventrikuler terlalu atas, gambaran normal pun saling berhubungan. Tetapi gambaran di tengah ini ada sesuatu yang
tidak sama dengan normal pada agenesis corpus callosum. Apalagi sudah disertai ventriculomegali, dan kita bisa melihat juga pada potongan koronal untuk agenesis corpus callosum. Ini sebagai konfirmatori, sehingga memang perlu suatu gambaran koronal, kemudian perlu gambaran sagital. Sagital pada corpus callosum akan lebih jelas lagi, apalagi ditambah dengan Doppler. Kemudian transtalamik, ini yang paling sering, karena biparietal diameter harusnya transtalamik. Ya. Ini cavum septum pellucidum kalau hilang akan tampak bahwa jarak itu menyempit. Atau mikrosefali. Kenapa? Karena kita harus mengukur head circumferential, ya, head circumferential. Biasanya dia strukturnya normal, tetapi ukuran head circumferentialnya lebih dari 3 SD, kurang dari 3 SD dari gambaran normal. Kemudian gambaran-gambaran kelainan yang lain, hemi, mega, encefali, atau craniosynostoses. Ini adalah potongan transtalamik yang terkait dengan ukuran-ukuran dan bentuk tulang-tulang kranial. Ini merupakan contoh dari mikrosefali, ya. Tentu saja ini terkait dengan ukuran biometri, head circumferential, tidak saya tulis di sini, tapi ini ada. Ini gambaran-gambaran yang canggih. Cavum septum pellucidum, ya, cavum septum pellucidum di sini, ya. Kalau terjadi agenesis, dia akan menyempit dengan gambaran-gambaran di sekitarnya yang berubah. Nah, ini mikrosefali yang saya sebutkan tadi. Ya, mikrosefali bayinya bisa survive, ya, tetapi tentu dengan defek fungsional yang berat sekali, ya. Pernah ada satu pasien yang mikrosefali, adiknya bisa berjalan, sudah bisa jalan, kakaknya yang mikrosefali masih merangkak, ya. Jadi cukup berat fungsionalnya. Nah, sekarang transcerebellar, artinya potongan transtalamik tadi kita angulasi, kita arahkan lebih ke fossa posterior, ya, fossa posterior. Apa yang kita dapatkan adalah cerebellum, ya. Cerebellum kita dapatkan, ya, termasuk diantaranya adalah vermis, ya, cisterna magna dan vermis. Sebagai gambaran normal aja, bahwa cisterna magna itu sekitar 6 mili, ya. Di sini disebut 3 sampai 10 mili, tapi secara umum rata-rata ada di 6 mili. Lebih dari itu mungkin saja megacisterna magna atau suatu ventriculomegali, ya, oleh karena sesuatu sebab, ya. Hati-hati, ya, pada saat trimester 1 kadang-kadang kita melihat vermisnya ini, ya, tidak seperti yang kita harapkan, ya, sehingga kita salah menginterpretasikan, ya, sebetulnya normal, ya. Nah, ini adalah Dandy Walker, ya, di mana ada hubungan antara cisterna magna dengan ventricle ke-4. Ya. Kemudian mungkin juga Cherry 2 malformation karena ada suatu aqueductus yang tersumbat, ya, oleh karena cerebellumnya herniasi, ya, herniasi ke bawah, atau ada jaringan yang berlebih dan masuk ke aqueductus, ya. Aqueductus itu ada potongan sagital ada di sekitar ini, ya. Ya, ini kita lihat cerebellum. Ya, ini potongan dengan rendering, ya. Jadi ini adalah
gambaran skematis seperti ini. Jadi pelebaran sistem magna harus juga digambarkan dengan adanya suatu defek pada vermis. Kemudian kita masuk ke cara pemotongan sagital. Sagital yang pertama adalah sejajar dengan hidung atau mid sagital. Di sini seperti yang saya katakan kita bisa melihat corpus callosum dalam potongan sagital, ventrikel ketiga di bawah talamus biasanya, stela choroidalis, mesencephaly, cerebral vermis, bisa fourth ventricle di bawah, di bawahnya cisterna magna juga, ya, di belakangnya. Nah, ini adalah potongan sagital, ya, sagital seperti ini. Sagital seperti ini. Dan kalau kita pasang Doppler, kita bisa melihat gambaran normalitas dari Doppler. Ini sagital semua. Mid sagital. Nah, ini sagital juga, tetapi caranya bagaimana? Dengan 3D, ya. Kalau kita mempunyai 3D Doppler, 3D ultrasound, kita bisa mencoba untuk melihat dalam satu kali scanning kita mendapatkan potongan transventricular, koronal, atau ini daerah frontal, ya, sedikit frontal, tambah kelihatan di sini frontal, dan sagital, mid sagital. Kemudian mid sagital, pen yang parasagital, ya. Yang dua adalah kalau kita melakukan potongan parasagital, ya. Nah, ini kita melihat kira-kira di ventricle itu choroid plexusnya bagaimana, ya. Sedangkan kalau jauh ke lateral dari sagital, kita bisa melihat fisura-fisura dari otak, dari cerebrum, ya, insulanya bagaimana, operculumnya bagaimana, ya. Ada beberapa gambaran di situ yang harus kita lihat. Nah, kita balik sekarang. Kalau kita melihat sesuatu, ada gambaran operculum insula, yang pertama tentu, oh, ini ada kelainan kalau kita memotong di mid sagital betul. Tetapi secara tidak sadar kita juga bisa tidak sadar kita mengangulasi probe kita sehingga bergeser ke arah lateral. Akibatnya kita melihat sesuatu yang harusnya normal, ya, fisura-fisura dari otak, tapi kita anggap suatu kelainan. Demikian juga kalau kita melakukan ultrasound, ya, karena transventricular itu dipotong terlalu tinggi, maka seluruh gambaran itu adalah ventricle. Kemudian dikonsulkan. Apa yang terjadi, apa yang indikasi konsulnya ventriculomegaly. Tapi sebetulnya itu adalah potongan yang terlalu kranial. Jadi, kita akan berlatih. Tidak bisa satu kali, dua kali, tapi berkali-kali nanti kita akan terbiasa melakukan potongan-potongan itu. Nah, ini koronal, ya. Saya sebut tadi koronal untuk melihat orbita misalnya. Ini di sini di orbita, ya. Ada genu dari corpus callosum. Kita melihat genunya, ya. Seperti roda mobil, ya, mobil-mobilan, roda mobil-mobilan. Nah, juga kalau potongannya di anterior, artinya kita melihat anterior horn, bukan melihat cerebellum, tapi anterior horn, genu, choroid, dan sebagainya. Ya. Pada daerah tengah kita bisa melihat corpus callosum dan sebagainya. Ya, mid kita melihat corpus callosum, ini, ya, corpus callosum. Talamusnya sejajar kanan kiri, ya, simetris, bagus kanan kiri, ya.
genu corpus callosum, bukan juga. Ya, kita bisa melihat terus ke belakang gitu ya. Dan ini adalah potongan yang paling belakang, artinya cerebellum yang harus kita lihat ya. Atau occipital horn itu posterior horn dari ventricle lateralis. Kemudian cerebellumnya bagaimana, vermisnya, dan sistem mata bagaimana dengan potongan koronal. Kita berlatih, nanti lama-lama bisa. Nah, ini genu dari corpus callosum. Ya, ini potongan koronal, tapi di posterior. Ini potongan koronal, tapi di mid. Choroidnya plexus. Ini juga ya ventricle lateralis yang anterior horn, ya genu. Ya. Nah ini ya genu. Nah ini dipotong di daerah ini posterior, daerah posterior. Apa yang kita dapat? Ventricle lateralis posterior horn, jadi dipotong begini, ya, dipotong semacam itu ya. Kita lihat kalau dipotong terlalu depan, di atasnya mata, yang kita lihat ya hanya daerah frontal dari otak, ya. Di bawahnya mata, sedikit di bawahnya mata, ya ini yang kita lihat anterior horn, ya, corpus callosum, ya, choroid, cavum septum pellucidum di sini, ya. Ini yang menghubungkan ya corpus callosum juga ya, hubungan corpus callosum. Tapi kalau kita potong persis di daerah orbita, akan kita lihat suatu gambaran di orbital diameter. Ini yang saya beri, yang saya sampaikan. Dengan 3D, satu kali scanning kita akan mendapatkan potongan sagittal, potongan transventricular, ya, potongan koronal dalam satu kali scan. Untuk mendapatkan ini perlu berlatih, ya, sehingga kadang-kadang saya malah nggak telaten gitu ya, sudah pakai yang 2D aja, tapi kita potong satu demi satu untuk mendapatkannya. Ini lebih enak sebetulnya ya. Ini potongan sagittal, kita lihat semacam itu yang didapatkan dari 3D, ya. Kita melihat di sini cerebellum, cisterna magna, ya. Ini ventricle keempat, ini corpus callosum, ya. Kita lihat semua. Ini cavum septum pellucidum, ya. Kalau kita pasang Doppler dia akan tampak. Nah ini juga, ya ini contoh aja. Ini koronal, transventricular, ya terapi terlalu rendah, kemudian. Nah ini koronal, kalau kita 2D itu mendapatkan, nampaknya genunya tampak, ya genu, corpus callosum kelihatan sekali, ya ini koronal. Nah pada sagittal kita bisa pasang Doppler untuk melihat, membuktikan bahwa corpus callosumnya itu ada, bukan agenesis. Ini nampak gambaran vaskulernya. Nah, kita sekarang menginjak, setelah melihat ada gambaran yang tidak semestinya. Artinya apa? Mungkin kita melihat suatu anomali pada fetus. Ya, pada fetus. Apa yang saya anjurkan adalah buka buku. Kelainan bawaan itu lebih dari satu textbook yang membahasnya. Banyak sekali, gambarannya banyak, dan lain-lain. Yang kedua, apa yang saya anjurkan adalah temui spesialis fetomaternal. Karena kadang-kadang ini sulit, ya, kalau untuk mendiagnosa dengan level untuk kepastian. Tetapi sejawat yang masih belajar ultrasound, kalau curiga bisa menemui sesuatu dan mencurigai saja,
itu merupakan suatu nilai yang mungkin nilainya bukan 100 tapi 120 sudah, ya. Mencurigai saja adalah nilai yang luar biasa dan mampu merujuk untuk konsultasi itu juga merupakan nilai yang luar biasa, apalagi kalau ternyata benar, ya. Untuk anencefali rata-rata benar, ya. Tetapi ventriculomegali ini variannya banyak, ya. Variannya cukup banyak, sehingga beberapa sejawat ternyata memotong lebih tinggi dan sebagainya, sesuatu yang bukan ventriculomegali dianggap ventriculomegali. Ya, kita berlatih, tidak masalah. Kalau sudah bisa melakukan merujuk dengan kecurigaan, artinya sebetulnya tinggal sedikit selangkah lagi sejawat sudah terampil untuk mendiagnosa dengan benar. Nah, ini gambaran diasto di astematomelia, jadi spinal cord, ya. Setiap yang disebut CNS itu ada yang kranial, ada yang kaudal. Yang kranial kejadiannya ada di otak, ya. Tapi yang kaudal, spina bifida itu ada di vertebra. Kalau ada kelainan di daerah kranial, kita harus tetap melakukan scanning sampai dengan vertebra. Jangan-jangan anencefal diikuti dengan spina bifida. Demikian juga, kalau ada spina bifida, jangan-jangan kita akan melihat sesuatu pada daerah kranialnya. Jadi jangan. Ini splitting, ya, splitting di daerah vertebra. Vertebranya terpisah kanan dan kiri, artinya tidak kembali, ya, tidak kembali, split, ya. Dia bergerak ke lateral tapi tidak kembali ke daerah sentral kembali, sehingga ada daerah kanan dan kiri splitting, ya. Embryogenesisnya yang mengalami. Dan yang kedua apa? Tidak tertutupnya daerah permukaan dari kepala atau daerah vertebra. Yang terjadi adalah anencefal, kalau di kaudal namanya neurologic tube defect, ya. Anencefali. Nah, anencefali merupakan suatu kelainan yang seringkali ditemukan, ya, seringkali ditemukan dan hampir 100% benar yang menemukan itu. Dan tinggal kita melakukan keterampilan. Yang pertama adalah bagaimana melakukan penjelasan, ya, penjelasan dan sebagainya. Dan kalau kita menemui anencefali, jangan-jangan di posteriornya ada neurologic tube defect. Nah, anencefali itu sebetulnya suatu proses akhir dari eksensefali, ya. Jadi pertama kali pada usia 10 atau 12 minggu atau 14 minggu kita akan melihat eksensefali, mirip dengan gambaran myeloencephalokel misalkan, yang masih ada selaput yang melingkup jaringan otaknya, ya, eksensefali. Tetapi dengan berjalannya waktu terjadi reaksi inflamasi dengan cairan ketuban, cairan selaput Meiningen itu kemudian berkerut menempel pada otak, ya, otak, jaringan otaknya, sehingga yang terjadi adalah anencefali. Jadi jangan menyebut pada usia yang dini sekali, 12 sampai 14 minggu, anencefali, kecuali memang reaksi inflamasi hebat sekali sehingga Meiningennya sudah berkerut. Nah, eksensefali ini adalah hal pertama, ya. Gennya masih ada, tapi dia terekspos, ya, terekspos oleh cairan ketuban sehingga timbul suatu mengkerut, ya. Craniorachisisis, yaitu terbelah, ya.
terbelah. Nah, ini hati-hati. 24% diikuti spina bifida. Saya lebih awas lagi. Kalau kita menemukan spina bifida ini lebih awal, lebih dulu, maka probe kita harus naik ke arah kranial untuk melihat apakah ada suatu kelainan pada daerah otak. Nah, ini eksencefali. Kita lihat di sini ada selaputnya masih. Ini jaringan otak, selaputnya. Ya. Dengan perjalanan waktu, ini akan berkerut, menempel pada otak. Dan kemudian namanya berubah menjadi anencefali. Ini anencefali pada 3 dimensi, seperti ini, 2 dimensi seperti ini. Ya. Mirip dengan gambaran kodok, jadi namanya frog eye, ya, mata kodok. Nah, ini adalah neural tube defect, ya. Neural tube defect terjadi suatu pembelahan, ya, membelah, ya, membelah. Ini, ya, ini membelah dan ada selaput, ya, okulta dan terbuka dan tertutup, ya. Dan tampak setiap kelainan pada CNS, jangan lupa melihat, jangan-jangan ada kelainan motorik, ya, motorik dan sebagainya kita melihat. Dan selanjutnya adalah holoproencefali. Holoproencefali adalah divertikulasi atau lateralisasi yang ini, ya, failure of lateralization, ya. Kalau lateralisasi itu gagal betul, namanya alobar, ya. Jadi pembuluhnya tetap jadi pembuluh, tidak terpisah ke kanan dan ke kiri, ya. Ini embriologi, embryogenesis, ya. Kalau tidak kembali setelah lateral tetapi tidak kembali ke sentral lagi, kebalikannya, namanya adalah anencefali atau neural tube defect, ya. Dia mampu ke lateral, tidak mampu ke sentral. Yang saya tampilkan tadi ada suatu defek pada daerah wajah. Siklop ini merupakan defek lateralisasi. Siklop, ya, ada elephant nose, ada siklop. Ini menyertai gambaran dari holoproencefali, kelainan pada midbrain untuk melakukan lateralisasi. Elephant nose. Nah, ini juga sering, ya, encephalomenincocele, ya, meningoencephalocele, ya, meningoencephalocele, ya, masih diliputi oleh kulit. Nah, harus dibedakan meningocele dan lebih parah lagi meningo yang encefalo, yang otaknya juga ikut herniasi keluar sebetulnya. Meningocele sebagian itu akan normal, tapi encefalo kalau sudah ada encefalonya, seringkali terjadi suatu defek neurologis. Demikian juga pada neural tube defect. Kalau herniasi dari neural cord-nya sudah melewati batas garis, maka dia akan terjadi suatu gangguan neurologis. Biasanya di frontal, ini, ya, frontal ada meningocele. Tidak tertutup kemungkinan juga ada di daerah kaudal di vertebra. Nah, ini kita mulai dari yang spina bifida. Ini artinya di kaudal. Ada yang terbuka, ada yang tertutup, okult. Ya.
okult. Jadi masih ada selaput kulit dan sebagainya. Mielomeningokel di daerah kaudal. Ya. Mielosisis, hati-hati. Ya. Tadi ada sisis yang pertama splitting di seluruh vertebra. Yang ini meningoencephalokal, ini di daerah lumbosakral yang terpisah. Nah ini failure of closure of caudal neuropore, ya. Jadi setelah lateralisasi harusnya dia kembali ke sentral dengan tetap mempertahankan adanya tabung bersaluran di daerah lateral-lateral. Tapi kalau dia tidak kembali lagi, artinya dia terbuka, namanya adalah neural tube defect atau anencephal kalau di atas. Nah, yang paling sering dan kadang-kadang sulit ventricular. Yang ekstrim kalau sudah menyebabkan gangguan pada diameter kepala, maka sebutannya adalah hidrosefalus. Ya, dengan alat-alat yang modern ditambah dengan antenatal care yang baik, kita jarang melihat hidrosefalus. Lebih sering konsultasi itu saat ventrikulomegali. Ya, sebagian besar sudah benar. Sebagian kecil bukan ventrikulomegali tetapi dikirim dengan ventrikulomegali. Setelah kita lihat apa? Karena potongannya tidak sesuai dengan standar pemotongan, ya. Jadi aksial transventrikular yang harusnya. Jangan lebih dari itu. Nah, nanti standarnya adalah 10 mili, ya. 10 mili non-kromosomal syndrome ini high. Jadi kemungkinan dia bukan oleh karena kromosom, ya. Dan outcome-nya itu bervariasi. Ya. Hati-hati ini yang di kanan ini, bahwa agenesis corpus callosum itu ventrikulomegali. Dandy Walker malformation itu juga terjadi ventrikulomegali. Dan katanya mielomeningokel juga mengalami ventrikulomegali. Jadi kita harus jeli, ya, jeli dengan kelainan ini. Ada ventrikulomegali, jangan-jangan dia bukan ventrikulomegali karena dia merupakan teman saja. Awalannya adalah Dandy Walker malformation. Ada ventrikulomegali, setelah dilihat corpus callosumnya kok sulit, gambarnya teardrops, oh ini agenesis corpus callosum. Ya, yang paling mudah tentu holoprosencephaly. Nah, ventrikulomegali oleh karena hidrosefalus, vas cerebrae biasanya utuh, ya. Jadi kalau holoprosencephaly yang alobar pasti mudah untuk dibedakan. Nah, ini isolated, ya. Kalau ventrikulomegali isolated, ventrikulomegali bukan oleh karena sesuatu yang lain. Ya. Severe antara 16 ini severe, ya, arterial width. Cara mengukurnya bagaimana? Anterior horn atau posterior horn itu kita ukur. Kalau lebih dari 10 artinya ventrikulomegali. Ya. Cara mengukurnya tidak sulit asal potongannya benar. Ya. Ada dua, non-communicating, communicating, ya. Yang communicating itu sebetulnya aqueductus dan choroid itu normal, ya. Hanya dia mengalami gangguan penyerapan. Yang non-communicating ini yang banyak, dan di Chiari yang menyebabkan salah satu saluran dari liquor amyloidic, liquor amyloidic cerebrofluid, ya, cairan otaknya tidak mengalir dengan baik. Cerebrospinal fluid, ya. Cerebrospinal, CNS, ya, obstruksi cerebrospinal fluid.
Nah, kalau sudah berlebihan, dia akan menekan dan membuat korteks cerebri menjadi tipis. Oleh sebab itu, nantinya berlatih juga bagaimana mengukur cerebral mantle namanya, ketebalan dari jaringan otak yang tersisa. Biasanya prognosis masih dianggap baik oleh teman-teman dari neurosurgery kalau lebih dari 1 cm, ya, artinya dianggap baik. Tapi ya ini perlu penjelasan juga, ya, karena yang disebut baik itu bisa hidup atau bisa sekolah. Ini belum bisa dipastikan, ya, bisa hidup tapi kualitasnya buruk, ini kemungkinan. Ya. Nah, non-communicating ini kalau ada stenosis, ya, stenosis, ya, sistem magna, stenosis, diare namanya, ya. Kalau ada stenosis 3 dan 4 ini melebar, ya, aqueductusnya melebar, misalkan, ya, stenosis. Ini triventricular hydrocephalus 3 dan 4, ya. 3 dan 4 melebar mirip dengan Mickey Mouse. Ini adalah gambaran dari stenosis aqueductus. Nah, kenapa aqueductusnya stenosis? Ini bisa saja karena cerebellumnya mengalami ekspansi menutup aqueductusnya. Kalau sudah itu namanya Chiari 2 malformation. Apakah kita bisa secara rinci? Ya, kita bisa melihat dari akibatnya. Sebenarnya melihat aqueductus kita juga belum tentu bisa. Communicating karena fungsi. Kalau communicating karena fungsi, ya, biasanya hidrocephalusnya itu terjadi pada semua daerah ventricle 1, 2, 3, dan 4 semua secara merata. Ini karena kalau tidak produksinya terlalu banyak, juga karena absorpsinya yang tidak beres. Ya. Namanya communicating, tidak usah dipersoalkan tadi. Ya. Ini, ya, hidrocephalus. Hati-hati, tetap terlihat vas cerebri, ya. Vas cerebri ini cerebral mantle, ya, tebalnya, ya. Dan kita ukur yang daerah tertebal kan kita informasikan neurosurgery. Kalau ini masih banyak yang bagian tebal, ya, neurosurgery akan senang sekali, ya. Nanti akan dihortel kanul, dipasang suatu hortel, kemudian dialirkan, ya. Ini kita melihat ventricle 4, ya, dan sistem maknanya melebar. Nah, ini yang kita sebut bahwa choroid plexusnya menggantung, bukan tidur. Nah, ini merupakan gambaran kedua dari suatu ventriculomegaly. Nah, kalau kompleks ini namanya, ya, Chiari malformation, ya. Jadi dysmorphic dari cerebellum, sehingga menyebabkan sistem maknanya menjadi melebar, ya. Kenapa? Karena ada suatu pembuntuan. Dandy Walker, ya. Ini terjadi pelebaran suatu sistem makna, ya. Salurannya biasanya melebar antara sistem makna dan daerah ventricle 4. Nah, ini agenesis corpus callosum juga ternyata gambaran ventriculomegalinya teardrops, ya, dari dipotong ventricular, kemudian dari posterior ke depan itu semua gambaran ventricle, ya. Pada kondisi normal kita hanya bisa melihat anterior horn dan posterior horn. Ini sistem magna yang melebar, ya. Sistem magna yang melebar. Bayinya bisa hidup ini, ya, tapi dengan sedikit gangguan kualitas.
Nah, ini adalah yang non kromosomal, ya. Banyak sekali. Nah, inilah yang saya sebut tadi. Kalau untuk melihat, kalau kita mencurigai ada sesuatu dengan ultrasound, kemudian kita tidak tahu apa-apa, itu normal. Harus demikian banyak ya gangguan. Oleh sebab itu, kami anjurkan buka buku, ya, buka buku. Kalau ingin itu lebih tahu lagi, jangan segan-segan. Ibunya atau pasangan itu diminta besok kembali. Kalau ditanya kenapa kok kembali? Pertama, mau saya USG ulang. Yang kedua, malam ini saya mau belajar karena ini sulit. Ya, pasien sekarang tidak mengatakan dokter ini kok bodoh sekali, enggak, tapi malah berterima kasih dokternya mau membuka buku kembali. Ya, apalagi kalau sudah kita temukan contoh yang mirip itu kita pertontonkan pada si pasien ya, textbook itu kita tontonkan ke pasien ya. Tentu ini jadi kontroversi selama pandemi corona ya. Tambah sering kita ngajak pasien ngobrol, bisa-bisa kita kena COVID ya. Ini memang jadi masalah ini ya. USG pada saat corona ini. Nah, ini kita lihat ya, ada kelainan kemungkinan ya di dalam otaknya sampai ini flat ya. Gambaran flat face ini ya. Ini hypothyroidism ya. Nanti pasti ada sesuatu dan kita harus explore baik-baik pasien ini ya. Ini sebetulnya thanatophoric ya, skeletal dysplasia. Ini clover ya, clover lips appearance. Jadi seperti bunga clover ini ya. Ini femurnya pendek sekali, mirip dengan gagang pegangan telepon ya. Telepon receiver ya, telepon receiver katanya ya, bukan HP tapi telepon yang lain. Ini thanatophoric nih, kelihatan sekali. Nah, mungkin itu yang terakhir beberapa slide. Sayangnya yang video kok tadi hilang ya. Ini summary saja. Jadi kita ingatkan kembali ada basic scan, kemudian ada more than basic atau detail, yaitu koronal dan sagittal. Ya, aksial sudah kita tahu dan kita terapkan sehari-hari, kita praktekkan, terutama transthalamik. Kita mulai mencoba kalau lebih ke kranial sedikit aja, namanya transventricular, yang ke bawah, yang ke posterior transcerebellar. Kemudian 1 atau 2 pasien kita coba, memang kita sengaja probe-nya kita gerakkan lebih ke kranial lagi, apa yang kita lihat sebetulnya ya, yang kita lihat. Nanti kita akan melihat ventrikelnya seolah-olah menjadi satu dan kita bisa salah. Oh, ini jangan-jangan ventriculomegaly dan DD-nya adalah agenesis corpus callosum. Ya. Kita coba-coba saja ya, satu pasien gitu ya. Kalau coronal plane kita bisa potong depan ya, dekat-dekat mata, mid, kemudian yang belakang ya. Pada ventriculomegaly juga ya, yang di mid itu kita lihat ventricle lateralnya lebar sekali. Confirm berarti. Sagittal plane terutama yang mid kita melihat corpus callosum. Ya, corpus callosum. Nah, ini yang paling penting ya. Isolated yang saya sebut ventriculomegaly tadi ini amat-amat jarang. Yang paling sering adalah suatu kelainan dalam bentuk kompleks sindrom, ya, sindrom.
ada kelainan apa, dan apa. Nah, mental ventriculomegaly itu beberapa memang isolated, ya, misalkan oleh karena pembuntuan daerah aqueductus atau apa, sehingga isolated, atau kena infeksi sehingga terbuntu, itu isolated, atau sesuatu yang lain. Ya. Tapi banyak diantaranya, apalagi yang fetus, embryogenesisnya berubah oleh karena kromosom dan sebagainya, itu biasanya bersamaan. Sekali kita melihat sesuatu, kita harus terpaksa melihat seolah-olah ini suatu sindrom. Mungkin itu Meli yang bisa saya sampaikan, ya. Beberapa slide ternyata tidak masuk. Moga-moga ini bermanfaat untuk sejawat semua. Terima kasih, Meli. Saya kembalikan, Meli. Terima kasih banyak Dr. Adit atas pemaparan yang diberikan. Ternyata materinya menarik sekali ya dok ya. Untuk sesi selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Namun sebelum masuk ke sesi tanya jawab, Meli ingatkan kembali bagi para peserta yang ingin bertanya, silakan mengetikkan pertanyaannya di bawah layar webinar. Lalu sebelum masuk ke sesi tanya jawab, kita akan melihat dulu sedikit video singkat dari Together dan juga dari USG GE Voluson berikut.
Iya, Dokter Adit. Ini kalau boleh kita sudah mau masuk ke sesi tanya jawab ya, Dok ya. Iya, Ini kalau Meli boleh tanya ya, Dok. iya, Bagaimana sih, Dok, supaya bisa melakukan USG dengan semua potongan? iya. Terima kasih Meli. Loh, kok yang tanya Meli ini dari peserta ya Meli ya? Iya, Salah cuman satu Meli peserta bacakan, ya? Dok. Oh iya iya iya, ya baik, iya baik. Jadi gini, yang pertama tentu kita harus berlatih ya. Kalau pasien kita banyak, tentu akan menyulitkan. Tetapi satu di antara pasien tentu bisa kita pakai supaya kita bisa sedikit lebih lama gitu belajarnya ya. Bagaimana kita memotong potongan transtalamik gitu ya. Ini untuk yang dokter yang menanyakan ya. Bagaimana kalau potongan transventrikuler? Bagaimana kalau kita sedikit lebihkan ya sehingga terjadi kesalahan. Jadi kita mengenal alat itu, mengenal. Kemudian kita mulai belajar dengan 2 dimensi saja. Transkoronal itu bagaimana, transagital itu bagaimana. Dan selanjutnya kalau kita mempunyai alat probe ya 3 dimensi, rasanya ada ya, di Volution ada ya. Volution Ada, Dok. rasanya ada, yang itu juga ada ya Meli ya. Iya, ada, Dok. Ada ya, yang mempunyai USG-nya mempunyai 3 dimensi, kita mulai mencoba kalau semua potongan itu kita dapatkan dengan cara memotong 3 dimensi bagaimana. Ya, dengan cara itu ya kalau pasiennya 50 semua dipotong model begitu ya nggak selesai ya sampai pagi. Iya, Dokter. Tapi satu pasien kita coba ya. Lama-lama dalam waktu 1 bulan kita terampil untuk melihat potongan itu ya, potongan itu ya. Saya juga tidak langsung terampil tapi memerlukan waktu. Jadi yang pertama adalah sempatkanlah mencoba ya pada satu pasien untuk dibuat potongan yang benar-benar standar ya, tidak main-main. Mungkin itu. Jadi ya kita telaten belajar hari demi hari. Mungkin itu Meli untuk Baik, pertanyaan terima kasih sejawat Dokter Adit. Semoga tanya cukup tadi menjawab ya. bagi tadi peserta yang bertanya ya, Dok ya. Iya. Lalu ini ada pertanyaan kedua, Dokter. Ini dari Dokter Greg SPOG. Beliau menanyakan, apakah setiap kelainan biasanya disertai dengan polihidramnion? Iya. Untuk Dokter Greg sebagian besar kelainan itu disertai dengan polihidramnion. Ya, sebagian besar. Tidak semua, tapi sebagian besar ya. Ventrikulomegali kadang-kadang tidak disertai dengan suatu kelainan polihidramnion. Tetapi anencephal neural tube defect biasanya disertai karena adanya embesan ya, embesan dari cairan di dalam keluar ya, secara langsung. Yang kedua, kemungkinan terjadi suatu gangguan neurologis pada organ-organ misalkan gaster dan sebagainya yang menyebabkan gangguan sirkulasi dari amnion itu terganggu. Akibatnya apa? Terjadi polihidramnion. Dan ini menjadi kalau pengertiannya terbalik menjadi tugas kita. Kalau ada polihidramnion, jangan-jangan ada kelainan di otak. Jadi jangan sampai kita ada polihidramnion ya sudah tidak ada apa-apa. Tidak. Ini merupakan suatu pertanda awal bahwa kita harus melakukan ultrasound yang lebih teliti. Mungkin itu untuk Meli, untuk Dokter Greg ya. Iya. Iya. Terima kasih, Dokter. Semoga Ya, Dokter Greg cukup puas ya dengan jawaban iya. dari Dokter Adit. Lalu Masih ada Meli yang ada tanya. sepertinya, Dokter. Kalau boleh satu lagi, Dokter. Ya, terakhir ya. Ya, nanti Ya. kalau misalnya masih ada pertanyaan lagi, nanti boleh ya, Dok, dari peserta. Iya. Nanti tetap mengirimkan pertanyaan, lalu pertanyaan kita kolek untuk nanti dijawab oleh dokter.
lalu Ya, nanti kita ya, kirimkan via email beserta dengan sertifikat, begitu ya dok ya? ya, ya. Baik, siap. Silakan untuk pertanyaan yang tidak bisa kita jawab kali ini kita jawab melalui setelahnya ya, karena Iya. waktunya kan ya, Iya, karena waktunya ya, terbatas. Baik, ya, dokter. Untuk pertanyaan yang ketiga ini ada yang bertanya tapi namanya tidak mau disebutkan, dokter. ya, Jadi beliau bertanya, kenapa embriogenesis penting untuk menjelaskan? ya, ya. Ini sebetulnya jembatan keledai embriogenesis itu. Jadi proses apa dan mengapa itu sampai terjadi kejadian itu jembatan keledai supaya kita tidak terlalu ruwet ya. Misalkan holoprosencephaly ini adalah proses embryogenesis pembentukan otak di mana ada proses lateralisasi. Kalau itu tidak terjadi, pembuluhnya tetap utuh di tengah, akibatnya holoprosencephaly. Kalau misalkan itu neural tube defect, itu sudah terjadi lateralisasi, tapi dia tidak mau balik ke tengah lagi, sehingga terbuka bagian tengahnya. Ya, bagian tengahnya terbuka, akhirnya terjadi neural tube defect. Nah, dengan segala akibatnya, holoprosencephaly misalkan, ya semua yang di tengah-tengah itu kena semua, ya termasuk mulut, kepala, hidung, dan sebagainya. Neural tube defect juga begitu. Kalau neural tube defect itu tidak bisa, nah menutup apa yang terjadi, misalkan terjadi herniasi, ya, cerebellum dan sebagainya, terjadi penyempitan sistem makna, itu banana sign misalkan, dan itu semua diakibatkan karena bagian myelum yang bagian bawah itu terbuka, ya, terbuka. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih untuk dokter Adit. Mungkin karena ini sudah 3:30 ya dok. Mungkin Iya, waktunya terbatas. saya Terima kasih. melihat ada pertanyaan tentang Doppler dan sebagainya, tapi kita jawab langsung nanti ya, Iya, lewat tertulis baik. saja ya, Siap, dokter. karena ini waktunya sudah, Iya, ya, baik. Kami mengucapkan banyak terima kasih Dokter Adit atas ya, kesediaannya untuk hadir semoga di tempat ini. bermanfaat. Lalu juga mungkin Meli ingin mengakhiri untuk acara hari ini. Meli selaku dari Together by Virtual, penyelenggara event webinar kali ini undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang baik dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Dan sampai jumpa di event selanjutnya. Lalu satu pengumuman terakhir, bahwa di minggu depan kita akan ada seri webinar kedua untuk neural tube screening dan problem yang akan dibawakan oleh Dr. Sininta. Sekian webinar kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang. Terima kasih. Selamat siang.